Setiap bulannya, Puskesmas Melati mengadakan rapat bulanan untuk merencanakan program kesehatan bulanan dan kunjungan kesehatan yang perlu dilakukan. Kesimpulan dari rapat tersebut adalah diperlukannya suatu program penyuluhan kesehatan terhadap penyakit TBC. Sebab dilihat dari data yang berkembang di masyarakat bahwa ada beberapa anggota keluarga dari pasien TBC yang mulai menunjukkan gejala penyakit pernafasan. Sehingga dikhawatirkan mendapatkan penularan penyakit TBC dari anggota keluarga lain atau dari lingkungan sekitar. Setelah para perawat merencanakan program penyuluhan tersebut, ditentukan juga sasaran penyuluhan dan dilakukan pengkajian terkait prevalensi TBC di desa. Sebelum melakukan penyuluhan, perawat puskesmas akan mengadakan musyawarah bersama kepala desa, kepala RT atau RW, dan kader kesehatan sebagai langkah pengkajian awal terhadap data kasus yang ada. Musyawarah ini akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2023 di Balai Desa A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita di sini berkumpul untuk mendengarkan arahan dari Puskesmas terkait dengan status kesehatan di desa. Jadi mungkin untuk lengkapnya bisa saya serahkan langsung kepada Puskesmas. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Kepala Desa dan juga perwakilan Ibu Kader Kesehatan di sini karena bersedia untuk menghadiri musyawarah kejadian kita ini untuk membahas terkait kesehatan di desa ini. Jadi ini Bu, dari pihak Puskesmas sendiri itu dapat laporan kalau semisal di desa itu ada warga yang terkena TBC. Nah, jadi anggota keluarga tersebut itu rentan tertular TBC dari TBC itu sendiri gitu Bu. Nah, dari data Puskesmas kami itu ada beberapa warga yang sudah mengalami gangguan pernapasan gitu. Jadi di sini takutnya kalau misalnya ada penularan TBC itu bisa menulari ke anggota keluarga yang lain atau mungkin ke lingkungan sekitar gitu. Jadi di sini kami ingin mencocokkan data yang ada dengan data yang sudah kami terima. Kalau boleh tahu ibu dan bapak ini ada berapa keluarga yang sudah terkena TBC? Dan kalau mungkin terkait dengan data kesehatan mungkin saya serahkan kepada Ibu Kader yang mungkin lebih mengetahui. Ya, jadi di desa sini itu ada 3 orang yang sedang menjalani pengobatan untuk TBC itu sendiri. Nah, dari 3 orang ini tuh kira-kira gimana ya Bu dari keadaan rumahnya sendiri? Mungkin Bu Kader bisa menjelaskan. Untuk rumahnya sendiri, 3 orang ini sebenarnya berjauhan ya kondisi rumahnya. Yang satu di sebelah selatan, yang satu di sebelah timur, lalu untuk yang ketiga ini jaraknya sekitar 5 rumah seperti itu. Jadi untuk keadaannya beberapa dari mereka tuh rumahnya pengap karena nggak ada ventilasi, kurang ventilasi seperti itu. Lalu untuk sekitaran rumahnya juga itu kumuh ya karena mereka kegiatan mencucinya itu di sekitar rumah. Begitu Bu. Untuk anggota keluarga sendiri bagaimana nih Bu? Apakah mereka melakukan berbagai kegiatan rumah begitu atau seperti apa nih Bu? Untuk anggota keluarganya sendiri, 2 orang dari 3 yang sedang menjalani pengobatan TBC ini itu memiliki anak yang masih kecil. Nah, jadi kegiatan mereka itu dihabiskan di rumah gitu kan. Tapi untuk perabotan sendiri, saya kurang mengerti seperti apa, tidak mengobservasi sampai sejauh itu. Oh, jadi dari penjelasan Ibu Kader tersebut mungkin memang dibutuhkan apa ya namanya, kita survei langsung ke rumahnya. Jadi nantinya kita juga bakal melakukan penyuluhan ke keluarga tersebut dan juga ke warga masyarakat sini terkait penyakit TBC seperti itu. Gimana menurut Bapak? Ya, saya kira juga diperlukan ya dengan mungkin penyuluhan dan instruksi biar angkanya lebih pasti gitu. Dan juga TBC ini sepengetahuan saya ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya bagi pernapasan akibat tadi ada penyakit juga ya. Ya, Jadi mungkin nanti kami juga membutuhkan bantuan dari bapak dan juga ibu keluarga untuk perihal mengumpulkan warga supaya nanti bisa mengikuti penyuluhan kami begitu Pak. ya, nanti saya bantu terkait dengan mobilisasi warga untuk mengikuti penyuluhan terkait TBC ya. Bisa. Mungkin itu saja sih Pak ya kita sampaikan. Ya, saat ini mungkin itu saja. Mohon banget bantuannya deh Pak Bu untuk menyukseskan penyuluhan ini dan juga untuk langsung ke rumah warga yang Ini nanti saya bantu. Terima kasih banyak Pak Bu. Sebelum melakukan penyuluhan, para perawat, kepala desa, dan kader kesehatan akan melakukan kunjungan ke rumah warga yang mengalami TBC untuk melihat keadaan rumah dan anggota keluarga lainnya. Kunjungan tersebut akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2023 dimulai dari salah satu rumah warga dengan TBC. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Jadi ini kita kedatangan
dari tim puskesmas mau ini terkait dengan TBC Bu. Iya. Apakah boleh? Ya, boleh silakan keluar masuk. Terima kasih banyak. Begini Bu, sebelumnya saya ingin bertanya apa benar bahwa suaminya Ibu itu menderita TBC ya Bu? Benar, suami saya sudah menderita penyakit TBC ini sekitar 3 bulan yang lalu. 3 bulan. Nah, selama 3 bulan ini tuh untuk konsumsi obat-obatannya itu apakah pernah ada yang terlupa atau konsumsi obatnya itu secara rutin? Selama ini untuk konsumsi obatnya itu aman, karena satu kali itu lupa, kemudian 4 jam kemudian itu ingat langsung obatnya diminta. Oh, berarti bapaknya sempat lupa gitu, 4 jam itu nggak konsumsi, nah itu nggak apa sih Bu, itu nggak bahaya. Tapi mungkin untuk besokannya bapaknya harus rutin minum obatnya gitu Bu. Kalau misal lupa, bapak bisa langsung minum jika ingat. Terus kalinya bisa konsumsi obatnya sesuai dengan anjuran dokter. Iya betul, atau mungkin ibu bisa mengantisipasi dengan menggunakan akal dipakai gitu, jadi supaya tidak lupa. Oh ya ibu, di sini ada berapa anak nih? Saya punya 2 anak, yang satu SD, yang satunya SMP. Begitu. Untuk anak-anak itu apakah pernah mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, pilek atau bahkan sesak nafas Bu? Baik, anak saya yang tadi kecil itu pernah sesak nafas sekitar 2 hari yang lalu, dan anak saya yang pertama yang besar itu mengalami batuk sekitar seminggu yang lalu. Begitu Ibu. Nah, jadi apabila anak-anak itu mengalami gangguan pernapasan bisa segera diperiksakan ke layanan kesehatan terdekat Ibu seperti itu. Terus atau klinik Ibu. Karena takutnya anak-anak ini kan rentan tertular oleh penyakit batuk. Mungkin bisa takutnya tertular oleh anggota keluarga yang terkena penyakit TBC itu. Ya, mungkin kita bisa itu Bu, bertemu dengan Bapak Toninya. Ya boleh. Ini ibunya yang menjelaskan. Ya, kita menjelaskan ya. Terus ini Bapak Tony, nanti yang ibu nggak milih. Wah, Pak Tony ya, apa kabarnya nih? Yang agak kayak badan. Masih sering sesak gitu ya? Enggak, masih sering. Mungkin suster ada yang mau disampaikan? Mungkin untuk Bapak sama Ibu juga apa ya, menjaga kebersihan di rumah seperti misalnya menjaga sirkulasi udara, membersihkan ventilasi juga secara rutin, terus menjaga ruang makan juga. Dan nantinya juga kami di sini mau mengadakan penyuluhan mengenai pencegahan dan juga perawatan mandiri dari TBC ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu nanti bisa ikut penyuluhan kami ini. Ya, boleh. Nih, mungkin itu saja dari kami. Ditunggu kehadiran Bapak sama Ibu di penyuluhan nantinya. Terima kasih juga sudah bersedia untuk iya. Semoga kita tunggu dan kami pamit terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bu. Tanggal 4 Desember 2023 jam 09.00 di Balai Desa A, semua persiapan telah selesai dan warga telah berkumpul yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, kakek nenek, remaja terkhususnya. Ada 3 warga yang mempunyai riwayat TBC dan keluarganya. Para warga tampak sangat antusias mengikuti acara penyuluhan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan juga jajarannya serta warga masyarakat Desa Melati yang saya hargai dan hormati. Di sini kami perwakilan dari Puskesmas ingin melakukan penyuluhan terkait tuberkulosis atau TBC seperti itu Bapak Ibu. Nah, tujuannya ini nanti untuk meningkatkan wawasan dan juga menumbuhkan rasa kesadaran terkait pentingnya kesehatan, khususnya yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sistem pernafasan kayak gitu Bapak Ibu. Nah, apalagi dari desa ini itu juga ada riwayat penyakit tuberkulosis yang diderita oleh warganya, jadi nanti juga akan ada penjelasan tentang perawatan mandiri di rumah gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menyimaknya dengan baik seperti itu. Nah, baik, jadi kami di sini akan memberikan penyuluhan mengenai penata laksanaan dan juga pencegahan untuk TBC. Nanti Bapak dan Ibu bisa menyimak materinya dan juga nanti setelah sesi penyampaian materi kita akan mengadakan sesi tanya jawab. Jadi jika ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan bisa segera ditanyakan ya. Apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Kayaknya ini sudah pada excited gitu ya Nurse. Nah, ini nanti untuk teknisnya sendiri itu kita saling bercerita aja Bapak Ibu. Nanti saling mengutarakan pendapat, apakah ada yang mempunyai pengalaman terkait penyakit TBC itu sendiri atau juga ada yang mengeluhkan sesak nafas atau gimana yang itu tuh dicurigai, takutnya itu nanti salah satu gejala TBC kayak gitu Ibu. Ya betul sekali Bapak dan Ibu semuanya. Jadi Bapak dan Ibu di sini sudah pada tahu nih dengan penyakit TBC? Baik, mungkin Ibu bisa dijelaskan, bisa maju ke
sini? Sudah tahu sus tentang TBC. TBC itu mungkin penyakit yang menyerang gangguan pernafasan gitu sus. Dengan gejalanya batuk dalam jangka waktu lama, nyeri dada, demam juga gitu mungkin sus. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Iya. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu siapa? Ibu Ayu. Oke, Ibu Ayu tadi itu udah benar. Jadi TBC sendiri itu merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Nah, gejala penyakit ini tuh selain yang disebutkan dari Ibu Ayu, itu tuh juga ada sesak nafas, kemudian keluar dahak atau lendir yang disertai darah, juga berkeringat saat malam hari seperti itu. Nah, siapa nih dari Bapak dan Ibu yang pernah mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan oleh nurse tadi? Atau mungkin ada anggota keluarganya yang pernah mengalami nih? Sudah pernah terus banyak sekali. Sudah pernah nih. Oke. Mungkin dari keluarga Bapak Ibu ada yang batuk, sesak nafas gitu ya. Nah, tapi perlu diketahui Ibu bahwa tidak semua batuk dan juga sesak nafas itu merupakan penyakit TBC gitu. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes dahak seperti itu dan juga tes darah ya di rumah sakit terdekat seperti itu. Baik, nah penyakit TBC ini adalah penyakit yang cukup fatal dan berbahaya nih. Tapi di sini kita bisa mencegah dan juga menyobatinya dari awal. Nah, untuk langkah-langkah pencegahannya yaitu yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah, menjaga ventilasi udara agar tetap bersih dan juga memastikan sirkulasi udaranya itu baik begitu. Terus juga mengatur pola makan dengan makanan yang bergizi dan juga seimbang tentunya. Terus juga bisa dengan untuk anak-anak yang di bawah umur 5 tahun jangan lupa divaksinkan dengan vaksin BCG gitu. Terus juga air minumnya juga jangan sampai kurang setiap harinya, yaitu satu hari itu 8 gelas gitu gitu. Nah, mungkin kami mau tanya nih ke Bapak Ibu semuanya, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan hal-hal yang dijelaskan, disebutkan oleh Suster Vita tadi? Oh, jadi di sini masih banyak sekali bapak-bapak yang merokok gitu ya, yang merokok sembarangan. Waduh. Itu tuh mungkin dari bapak-bapak sendiri itu bisa mulai mengurangi terkait rokoknya itu. Terus mungkin ibunya juga kalau ada bapak yang merokok ibu bisa menjauh gitu untuk menghindari asap rokoknya sendiri. Nah gitu. Mungkin dari bapak ibu sekalian ada yang tahu nggak ya gimana nih caranya jika ada salah satu anggota keluarga ini yang terkena TBC? Kayaknya pada belum tahu nih, Jus. Monggo dijelaskan. Baik, jadi di sini ada beberapa tips nih untuk Bapak dan Ibu jika ada anggota keluarganya yang terkena TBC sebagai perawatan mandiri di rumah. Nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa mengingatkan pada anggota keluarganya yang terkena penyakit TBC untuk minum obat secara rutin. Jadi bisa diingatkan dan jangan sampai terlewat gitu. Terus juga bisa diatur pola makannya supaya tetap makan makanan yang bergizi dan juga minum air yang cukup. Kemudian di rumahnya juga jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga sirkulasi udara di lingkungan sekitar supaya tetap bersih begitu. Mungkin ada yang ditanyakan? Baik, saya izin bertanya ya. Ini di rumah saya itu ada anggota keluarga saya yang mengalami penyakit TBC. Nah, saya izin bertanya gimana tipsnya agar keluarga saya yang lainnya tidak terkena penyakit TBC ini tidak terkena gitu loh, nggak menular. Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya bagus sekali Bu. Jadi mungkin terkait hal tersebut, ibunya bisa membuatkan seperti ruangan tersendiri untuk penderita TBC itu sendiri. Jadi biar nggak kumpul jadi satu gitu sama anggota keluarga yang lain. Kemudian kalau mau berinteraksi sama penderita TBC itu gunakan masker ya Bapak Ibu, jangan lupa karena penularannya itu bisa lewat udara seperti itu. Kemudian kalau punya anak kecil itu jangan dibawa mendekat ke pasien TBC, apalagi sampai dibawa ke ruangannya, diajak jenguk bareng gitu, jangan sampai Ibu. Gitu. Sudah paham Ibu? Oke, sudah paham. Baik, untuk penyuluhan hari ini mengenai penyakit TBC sudah selesai. Apakah dari Bapak dan Ibu sudah paham terkait penyakit TBC-nya? Sudah. Baik, alhamdulillah.
Gimana nih perasaan Bapak Ibu semuanya setelah mendengarkan penjelasan dari kita berdua terkait penyakit TBC sendiri? Mungkin ada perwakilan dari Bapak Ibu sekalian? Oke, monggo Ibu. Ibu, mau? Saya berdiri. Ya, saya perwakilan dari warga Desa Melati. Mungkin perasaannya setelah mendengar penjelasan ini tentunya membuat kita semakin berhati-hati, semakin berusaha menjaga kebersihan. Nah, lalu untuk mungkin saya perwakilan dari Kader ya, kami bakal mengagendakan kunjungan lapangan yang lebih sering lagi untuk menanggulangi adanya TBC ini supaya tidak menyebar seperti itu. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Semoga ilmunya bisa bermanfaat nih dan juga bisa membantu Bapak dan Ibu semuanya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri penyuluhan ini, sudah mau menyisihkan waktunya untuk ikut mendengarkan terkait penyuluhan kesehatan TBC ini ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau ada kesalahan kata dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika penyuluhan sudah selesai, para perawat juga menyampaikan evaluasi dan beberapa informasi terkait penyebaran dari penyakit TBC yang dapat terjadi di desa A. Terima kasih banyak ya Bapak atas kesempatannya dan juga ketersediaannya untuk menggunakan desa ini sebagai tempat untuk kami penyuluhan TBC. Ya, kami dari mewakili pihak desa juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak puskesmas yang sudah melakukan pembentukan Iya. dengan Ini juga sama penyuluhan dari juga sudah banyak yang menyampaikan ya. Iya. Banyak sharing gitu Pak. Jadi udah menjadi tanggung jawab kita bersama nih dari para Bada, para perangkat desa dan juga para perawat puskesmas untuk membantu menjaga kesehatan di lingkungan sekitar. ya, kami juga akan meningkatkan kewaspadaan kita terkait dengan TBC dan mungkin juga bekerja sama dengan pihak kader untuk menanggulangi